Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Kebun Raya Bali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Argi Gumilar. Di sini saya akan mengajak teman-teman dan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk melihat beberapa objek yang ada di Kebun Raya Bali ini, terutama objek-objek tanaman. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kegiatan virtual Tour de Kebun Raya Bali. Semoga kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk adik-adik dan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Kebun Raya Bali memiliki sejarah, yaitu didirikan pada tahun 1959 oleh Profesor Dr. IR Kusnoto Setio-Diwiryo pada saat itu sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Alam dan Kepala Kebun Raya yang memiliki tujuan ingin mendirikan kebun raya di luar dari Pulau Jawa, yaitu di Bali salah satunya. Nah, Kebun Raya Bali ini memiliki lebih dari 2.100 jenis tanaman. Terdapat beberapa koleksi yang ada di Kebun Raya Bali ini seperti koleksi cemara, koleksi kaktus, koleksi anggrek, koleksi begonia, serta jenis tanaman pohon epifit dan juga jenis tanaman lainnya. Nah, sekarang kita berada di gerbang masuk Kebun Raya Bali, yaitu ini adalah biasa kita sebut sebagai Kori Agung atau Candi Bentar. Gerbang ini memiliki makna, yaitu bisa kita lihat secara detail dari dekat itu ada relief-relief flora dan fauna. Nah, maksud dari relief-relief tersebut yaitu memiliki kita sebagai manusia memiliki keselarasan dengan flora dan fauna atau alam, yaitu saling bergantung. Di sini bisa kita lihat secara langsung untuk reliefnya sendiri itu ada singa, ada gajah, ada monyet, serta untuk floranya ada kelapa dan juga berbagai macam jenis tumbuhan lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat jenis tanaman yang ada di Kebun Raya Bali ini. Kita akan masuk ke beberapa objek dari objek-objek yang ada di Kebun Raya Bali ini. Baik, mari kita akan menuju ke hutan tropis Pancayaknya. Nah, secara umum Kebun Raya Bali ini merupakan salah satu kebun raya yang terluas yang ada di Indonesia dengan luas 157 hektar. Kebun Raya Bali ini terdiri dari beberapa jenis pohon, yaitu didominasi oleh pohon rasamala namanya. Kita akan menaiki gopher untuk melihat beberapa jenis objek ataupun objek tanaman yang ada. Mungkin teman-teman sudah belajar ya beberapa jenis tanaman yang biasa kita pelajari. Itu secara dasar kita belajar yang namanya Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk Gymnospermae itu di Kebun Raya Bali ini seperti saat ini kita berada di namanya jalan kembar ataupun jalur utama yang dibagi menjadi dua jenis tanaman secara memiliki perbedaan yang dan keunikan yang khusus. Di belah kiri ini adalah golongan vascular Gymnospermae dan di belah kanan ini adalah Angiospermae. Perbedaannya, Gymnospermae itu kita memiliki biji yang tidak ditutupi oleh ovarium. Sedangkan Angiospermae dia memiliki biji yang ditutupi oleh ovariumnya, atau Gymnospermae biasa kita sebut sebagai tumbuhan berbiji telanjang. Sekarang kita berada di gerbang masuk kawasan hutan Pancayatnya. Di sebelah kiri mungkin kita bisa lihat berbagai jenis tanaman ataupun ada salah satu tanaman yang unik, yaitu ini namanya Heliconia sp, termasuk ke golongan ataupun marga Heliconiaceae, seperti jenis tanaman pisang-pisangan. Nah, untuk tanaman Heliconia ini biasa digunakan sebagai tanaman hias ataupun tanaman oriental, bisa digunakan ataupun sebagai tanaman hias di luar ruangan. Nah, kita sudah sampai di kawasan taman ataupun hutan Pancayatnya. Di sini kita bisa berhenti dulu ya di depan.
Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam jenis tanaman termasuk epifit, paku-pakuan, dan juga Araceae. Untuk tanaman yang ada di hutan Pancayati ini dominasi oleh pohon rasamala. Kita bisa lihat secara keseluruhan di sini jenis tanaman ataupun jenis pohonnya itu adalah pohon rasamala. Pohon rasamala ini termasuk salah satu pohon yang mendominasi yang ada di Kebun Raya Bali ini. Pohon rasamala ini biasa digunakan sebagai bahan untuk bangunan dari pohonnya sendiri, dan juga katuknya ataupun dia memiliki buah juga, yaitu buah rasamala yang biasa digunakan sebagai serbuk untuk pemanfaatan material. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada yang namanya Polamonella, yaitu ini adalah jenis Araceae. Jenis Araceae yang biasa tanaman Araceae itu bisa kita lihat di daerah hutan, dan juga mungkin pada saat ini tanaman Araceae memang lagi sedang trennya ya. Bahkan banyak juga yang memang mengkoleksi Araceae seperti philodendron ataupun monstera, itu digunakan untuk tanaman hias. Nah, di sini kita bisa lihat ada juga jenis paku-pakuan, yaitu paku sarang burung. Jenis paku sarang burung ini memang biasanya menempel di pohon. Fungsinya itu dia mengambil seperti serat dari pohon tersebut untuk tumbuh, dan juga wadah sebagai jatuhnya daun-daunan dari atas. Paku sarang burung ini termasuk jenis paku-pakuan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tanaman yang biasa kita gunakan ataupun di Pancayatnya ini untuk kegiatan upacara di Bali. Jadi biasa tanaman-tanaman tersebut juga memiliki banyak fungsi, bisa sebagai medical plants ataupun tanaman obat-obatan. Dari manfaatnya sendiri, selain untuk kegiatan upacara, tanaman ini bisa difungsikan untuk kesehatan. Nah, contohnya seperti hanjuang merah ini. Hanjuang merah ini biasa difungsikan untuk kesehatan juga. Bisa mengatasi diabetes dan juga diare, serta untuk jenisnya sendiri dia memiliki dua jenis yang ada di Pancayatnya ini, yaitu jenis hanjuang hijau dan hanjuang merah. Ini termasuk ke dalam suku Asparagaceae. Nah, mungkin tadi secara jarak jauh kita lihat pohon rasamala. Sekarang bisa dilihat jarak dekat. Pohon rasamala ini memiliki diameter bisa sampai sekitar 50-60 diameter ya dari segi lebarnya. Dia memiliki tekstur dari permukaan kayunya memang agak kasar, serta biasanya pohon rasamala ini bisa mencapai bahkan 30-60 meter dari segi ketinggiannya. Nah, untuk dari jenisnya sendiri di Kebun Raya Bali ini kan memang dari hasil reboisasi untuk pohon rasamala tersebut. Jadi memang kita biasa sebut sebagai hutan rasamala. Nah, selain itu golongan dari gymnosperma yang tadi dan angiosperma itu juga termasuk salah satu tujuan utama dibuatnya Kebun Raya Bali ini, untuk mengkoleksi berbagai macam jenis angiospermae dan gymnospermae pada awalnya. Dan berjalan sampai saat ini Kebun Raya Bali mengoleksi hampir lebih dari 2.100 jenis tanaman, termasuk gymnospermae dan angiospermae tersebut. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan ke objek berikutnya. Nah, dari luas 157 hektar ini, Kebun Raya Bali memetakan beberapa koleksi di beberapa area. Seperti area koleksi cemara ini bisa dilihat. Untuk jenis-jenisnya memang berbagai macam jenis ada. Di sini ada cemara Kashmir, ada cemara lilin,
serta cemara-cemara yang memang penyebarannya rata-rata itu di kawasan Himalaya. Pohon cemara yang penyebarannya dari Cina ataupun sampai dengan Himalaya. Cemara lilin ini memiliki bentuk seperti lilin, teman-teman. Ini dalam golongan jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan evergreen, yaitu mereka tidak menjatuhkan pohonnya di saat musim gugur secara keseluruhan, menjatuhkan daunnya. Jadi masih selalu ada daun yang berada di tangkai-tangkai pohon tersebut. Ini adalah salah satu, mungkin ada yang sudah tahu ya, familiar, mungkin teman-teman biasa sudah lihat bahwa tanaman biasanya untuk dari daunnya sendiri memang tidak terlihat, tapi dari duri-duri ini pun biasanya bisa kita sebut daunnya. Nah, mereka menyimpan cadangan air di dalam akar dan juga di dalam batangnya untuk berfotosintesis. Nah, untuk tanaman sukulen itu, kenapa tanaman ini habitatnya di area panas? Karena mereka bisa hidup bahkan tanpa harus disiram setiap hari. Gitu. Baik, selain itu kita bisa lihat lagi ataupun jenis tanaman aloe vera. Baik, di sini ada juga biasa kita sebut termasuk ke dalam golongan agave ataupun agavaceae, dan juga ada termasuk ke dalam golongan sansevieria. Nah, agave ini ataupun pada dasarnya tanaman ini berasal dari daerah Meksiko. Nah, untuk agave biasanya digunakan sebagai minuman. Manfaatnya bisa diolah sebagai minuman beralkohol, atau biasa kita sebut tequila. Nah, untuk sansevieria tersebut, sansevieria. Sansevieria ini adalah tanaman sukulen juga, memiliki batang tipis ataupun dia biasa kita sebut sebagai lidah mertua ya. Nah, tanaman ini biasanya difungsikan sebagai hias yang digunakan untuk tanaman hias luar ruangan dan dalam ruangan, seperti itu. Teman-teman akan melihat berbagai macam jenis anggrek yang kita koleksi di Kebun Raya Bali. Kita koleksi anggrek. Nah, ini adalah Colegin flexuosa. Jadi jenis anggrek ini memiliki ciri khas seperti ada dari akarnya seperti ada benjolan-benjolan seperti ini ya. Lalu selain colegin, kita juga ada, jadi lebih memiliki daun ataupun batang yang tipis gitu. Jadi mereka dari jenis appendiculata ini biasa bunganya akan muncul di ketiak dari batang-batang daun tersebut. Termasuk ke dalam jenis tanaman anggrek spesies atau biasa kita sebut sebagai termasuk ke dalam dendrobium. Baik, kita bisa lihat lagi jenis lainnya. Ini adalah Trichotosia forex ataupun anggrek yang memiliki daun berbulu. Jadi dia memiliki ciri khasnya daunnya yaitu berbulu dan bisa dilihat secara langsung bunganya yaitu berwarna coklat seperti ini. Nah, ini adalah Trichotosia ferox. Nah, ciri khas appendiculata yaitu yang tadi kakak sampaikan, yaitu mereka bentuk batang dan daunnya seperti ini, akan membentuk panjang serta dia multiple ya untuk daunnya kiri kanan seperti itu. Dan termasuk ke dalam anggrek yang biasa menempel ataupun anggrek epifit. Nah, anggrek kantung semar ini memang memiliki keunikan. Jadi dari bunganya sendiri
Dia memiliki seperti wadah ataupun kantung serta lidahnya yang kecil. Jadi kita tidak biasanya untuk pengunjung pun tidak bisa sedikit membedakan secara spesifik untuk anggrek ini dan kantung semar seperti itu. Ini adalah tumbuhannya. Tapi kalau untuk bunganya sendiri memang saat ini mungkin masih belum berbunga ya. Jadi jenis anggrek hitam itu memiliki warna permukaan hijau dan ada corak hitamnya. Dan corak hitamnya itu yang biasanya dari corak dan bentuknya sendiri yang biasanya memang masih langka, belum banyak yang menyerupai. Oke, ini adalah pintu masuknya ke dalam koleksi kaktus kita ataupun koleksi sekulen. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, inshallah.
ada loh pohon sakura ataupun biasa kita sebut Prunus pudum. Nah, berbeda dengan sakura yang ada di Jepang, karena di Jepang itu jenisnya Prunus cerulata. Tapi saat ini masih belum berbunga. Berbunganya memang amat sangat jarang. Ini adalah ini pohonnya, bisa dilihat. Berbunganya amat sangat jarang. Jadi untuk pohon sakura ini biasanya berbunganya belum bisa ditebak untuk waktunya karena masih belum berbunga untuk saat ini. Nah, sekarang kita berada di Taman Rhododendron. Nah, untuk Taman Rhododendron ini di Kebun Raya Bali termasuk ke dalam Azaleae ataupun Ericaceae. Jenis-jenis Ericaceae tersebut memiliki warna ataupun warna bunganya yang berbagai macam jenis. Ada warna pink, ada warna kuning, ada warna putih, ada warna ungu. Nah, itu adalah ciri khas dari rhododendron. Dari bunganya sendiri kita biasa sudah tahu bahwa itu tanaman rhododendron. Contohnya seperti ini. Ini adalah Ericaceae, termasuk ke dalam Ericaceae juga, ataupun ini masih rhododendron sp. Bunganya berwarna pink, mungkin bisa dilihat secara jarak dekat. Bunganya berwarna pink dengan kelopak bunga yang lumayan banyak ya, dan juga dari segi warnanya memang warna dari rhododendron itu biasanya memang langsung berwarna yang warnanya itu khusus langsung, seperti misalnya warnanya pink, dia akan warna pink. Jadi emang agak lumayan lebih mudah untuk membedakan tanaman rhododendron ini. Nah, contohnya yang rhododendron Ericaceae juga, ini termasuk ke dalam rhododendron Ericaceae juga, tapi dia memiliki warna bunga yaitu warna putih. Dengan kelopak sekitar ada 5 kelopak ya. Kelopak bunga. Oke. Nah, itu kita punya juga jenis rhododendron yang lainnya. Contohnya, nah ini juga termasuk dalam rhododendron SP juga, masuk ke marga Ericaceae. Dia warnanya pink tapi lebih blossom ya, lebih keluar warnanya. Salah satu jenis rhododendron Old Dami Maxim namanya. Nah, untuk bunganya sendiri dia lumayan besar dengan jumlah 5 kelopak bunga, termasuk juga salah satu karakteristik rhododendron. Dan juga dia singular ya, tidak memiliki bunga yang bercabang gitu. Jadi dia biasa cuma satu tumbuh. Lalu ada warna yang lainnya lagi. Mungkin kita bisa lihat ke sini ya. Bunganya, oh ini ya. Ini termasuk rhododendron Yodeon spar. Dia memiliki warna bunga warna pink keputih-putihan. Nah, bunga Yodeon spar ini biasanya dari segi tumbuh ataupun tumbuhannya sendiri, dia akan lebih besar dari rhododendron pada umumnya, karena tumbuhannya ini memiliki karakteristik yaitu bisa tumbuh sampai dengan ketinggian 3-4 meter. Nah, ini bunganya yang mungkin masih baru saja mekar, berwarna pink keputih-putihan ya, dengan jumlah kelopak bunga 5 kelopak. Mungkin, oh ini ada lagi satu lagi. Ini adalah Macrocephalum rhododendron. Rhododendron Macrocephalum ini memang biasanya
perbedaan secara signifikan yaitu dari jenis pohonnya. Lanjut lagi ya, karena saat ini mungkin rhododendron yang ada di Kebun Raya Bali masih belum banyak berbunga ataupun masih belum terlalu dominan untuk bunganya mekar. Jadi kita akan melihat tanaman yang lainnya. Tadi Kebun Raya Bali ini adalah objek terakhir di Kebun Raya saat ini. Nah, selain di dalam koleksi-koleksi Kebun Raya ini, kita juga tidak di dalam koleksinya itu tidak hanya fokus untuk mengembangbiakan ataupun memproduksi jenis-jenis tanaman yang memang khusus saja di koleksi itu. Contohnya di anggrek, tidak hanya ada anggrek saja sebagai hiasan ataupun penataan yang agar lebih indah. Di sana kita biasa tanam jenis-jenis tanaman paku-pakuan juga, seperti jenis paku sarang burung dan jenis paku-pakuan dan lainnya, untuk lebih memperindah lagi koleksi yang ada di koleksi anggrek tersebut. Oke, kita akan melewati koleksi cemara. Di sini mungkin teman-teman bisa melihat secara dekat. Ini termasuk jenis koleksi cemara yang kita punya, yaitu cemara Kashmir. Ini termasuk salah satu cemara yang langka. Nah, cemara Kashmir ini penyebarannya di Himalaya dan juga di Nepal. Jadi memang biasa kita sebut cemara salju. Biasanya memang berada di daerah ketinggian 1.800 mdpl sampai dengan lebih dari 1.800 mdpl. Nah, untuk cemara ini memang biasa memiliki keunikan yang khas gitu. Jadi dia memiliki daun yang sangat halus dan jatuh ke bawah. Jadi biasanya kenapa disebut cemara salju? Karena seperti salju yang sedang salju yang berada di dedaunan ataupun dedaunan cemara tersebut. Nah, pohon cemara ini kan biasa kita lihat sebagai sarana hiasan di saat Natal, termasuk jenis gymnospermae juga. Ya, mungkin kita bisa dulu ya, karena ada lumayan banyak tanaman yang mungkin kakak jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita berada di area Kumbakarna, tepatnya dekat dengan koleksi cemara yang tadi kakak jelaskan. Nah, selain tumbuhan yang ada di Kebun Raya Bali ini, Kebun Raya Bali juga memiliki keunikan, yaitu jenis ataupun jenis tanaman yang lainnya. Selain jenis tanaman memiliki keunikan, yaitu dari karakter budayanya yang masih kental di Kebun Raya Bali ini. Contohnya ini salah satu ikon kita, yaitu patung Kumbakarna, termasuk ke dalam ikon Kebun Raya Bali. Dan area ini menjadi area yang salah satunya area yang memang banyak pengunjung ataupun pusat kegiatan rekreasi bagi pengunjung yang berkunjung di Kebun Raya Bali ini. Nah, karena kita tidak masuk ke koleksi begonia, kakak akan menjelaskan salah satu jenis begonia SP untuk teman-teman. Nah, ini adalah tanaman begonia SP. Begonia ini termasuk tanaman hias juga. Biasa digunakan untuk jenis-jenis tanaman ini, jenis-jenisnya bisa digunakan untuk tanaman hias. Karakteristik dari tanaman begonia yaitu dari segi daunnya kita tidak akan simetris jika kita lipat ke mana arahnya pun kita lipat seperti ini. Dia tidak menemukan sisi yang sebenarnya. Juga banyak dikonsumsi juga, seperti dari kelopak bunganya bisa kita cabut. Ini bisa dikonsumsi dan memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Serta jika kita menemukan begonia di daerah hutan ataupun mungkin teman-teman ada yang suka trekking
trekking ataupun hiking di daerah pegunungan, batang dari begonia hutan itu bisa kita makan juga, tapi harus dikupas dulu karena masih banyak bulu yang ataupun getahnya di bulu tersebut. Harus dikupas dulu dan batangnya dimakan, memiliki rasa yang sangat asam dan pekat asamnya itu. Kandungan vitamin C-nya lumayan sangat tinggi seperti itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan virtual tour di Kebun Raya ini, dari teman-teman apakah ada pertanyaan terkait dengan penjelasan ataupun penyampaian yang saya sampaikan? Mungkin dari Bapak Ibu guru. Upacara adatnya biasanya untuk apa? Bagaimana? Upacara adatnya biasanya untuk apa? Kegiatan upacara adat ya untuk tanaman-tanaman yang digunakan untuk kegiatan upacara adat, berbagai macam jenis upacara seperti misalnya ada acara seperti galungan ataupun kuningan, itu salah satu upacara juga. Nah, upacara tersebut biasa menggunakan tanaman-tanaman, kita bisa lihat seperti tanaman Kamboja ataupun pohon Kamboja. Kalau di Bali itu memang digunakan sebagai sarana upacara ataupun sembahyang, kegiatan upacara untuk sembahyang sehari-hari juga biasanya digunakan jenis tanaman seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi ataupun dari teman-teman. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya. Bagaimana cara merawat atau menanam bunga begonia atau bunga Kamboja, dua-duanya? Untuk perawatannya begonia itu biasanya harus dengan kelembapan yang lumayan tinggi ya, karena dia harus di dataran tinggi. Cara merawatnya kita bisa menyediakan media. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك